Hello everyone, I'm Karen Angelina Artona, and today I'm going to explain to you 10 questions about integral calculus. So the first question is integration of e power of x dx equal to e power of x plus c. Jadi pertama itu kita buat y sama dengan integral dari e pangkat x sama dx. Nah, dari integral dari y ini kita peroleh bahwa turunan dari y adalah e pangkat x. Nah, seperti yang kita tahu, integration is the reverse process of differentiation. Therefore, jadi sehingga integral dari e pangkat x dx itu sama dengan e pangkat x tambah c. Jadi itu terbukti or it's proven. The next question is number 2. Number 2. The question is to prove that the integral of a power of x dx equals to a power of x divided by logarithm natural a plus c. Jadi kita buat kita misalkan kita misalkan a be a constant. Terus kemudian kita memperoleh a the power of ln a equals to a. Dan dari sini kita substitusi kalau a itu sama dengan e ln a, kita substitusi sehingga kita peroleh bahwa integral dari a pangkat x dx itu sama dengan integral dari e pangkat x ln a dx. Nah, kita misalkan u sama dengan x ln a. Dari U ini kita dapat turunan dari U adalah ln A. Nah, ln A sehingga kemudian kita dapat dx sama dengan du per ln A. Dari sini kita substitusi ke persamaan ini. Ke persamaan integral e pangkat x ln A dx. Karena kita telah tahu x ln A itu sama dengan U, kita misalkan tadi U sama dengan x ln A, kita ganti menjadi U. dx kita ubah menjadi du per ln A. Karena 1 per ln A itu merupakan konstanta, sehingga kita buat dia di depan, kita letakkan dia di depan, sehingga kita peroleh 1 per ln A integral E pangkat U du. Integral E pangkat U tadi kan E pangkat U tambah C. Nah, kita ganti U-nya menjadi seperti awal X ln A tambah C. Nah, X E ln A itu kan sama dengan A dari sini. E ln A kan sama dengan A. Kita ganti. Jadi 1 per ln A dikali A pangkat X tambah C. So, it's proven. Next, number 3 is to prove that the integration of 1 divided by the square of a squared minus x squared equals to arc cosine x divided by a plus c, where a more than 0. Jadi, pertama-tama kita menggunakan bantuan segitiga. Nah, dari segitiga ini, kita letakkan X, kita letakkan A, dan kita letakkan sampingnya itu di mana samping itu akar dari miring kuadrat dikurang depan kuadrat. Dari sini, dari segitiga ini, kita peroleh bahwa sin theta itu sama dengan X per A. Nah, dari sin theta sama dengan X per A, kita memperoleh bahwa theta itu juga sama dengan arcusin X per A. Dari sin theta sama dengan X per A, kita peroleh X sama dengan A sin theta. Turunan dari X sendiri adalah A cos theta d theta. Sekarang kita substitusi informasi yang kita dapatkan ke persamaan. Jadi integral 1 per akar dari A kuadrat dikurang S kuadrat dx itu sama dengan integral dari 1 per akar dari A kuadrat dikurang X, kita masukkan X sama dengan A sin theta. Kita masukkan ke persamaan. Sehingga kita peroleh sama dengan integral dari 1 per akar dari A kuadrat dikurang A kuadrat sin kuadrat theta. Sama dengan integral dari 1 per akar dari A kuadratnya kita pindahkan ke depan atau kita keluarkan. Jadi yang tersisa menjadi A kuadrat dikali 1 dikurang sin kuadrat theta. Nah, 1 dikurang sin kuadrat theta ini sama dengan cos kuadrat theta. Ini berasal dari identitas trigonometri di mana sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Jadi 1 dikurang sin kuadrat theta sama dengan cos kuadrat theta. Kemudian kita masukkan dx. Dx tadi kita peroleh A cos theta d theta. Jadi kita masukkan dx ke A cos theta d theta. Sehingga kita peroleh sama dengan integral dari A cos theta per akar dari A kuadrat dikali cos kuadrat theta d theta.
kita akarkan sehingga kita peroleh sama dengan integral dari A cos theta per A cos theta d theta. A cos theta per A cos theta sama dengan 1. Jadi kita peroleh integral dari 1 d theta sama dengan theta. Theta tadi kita dapat arkusin X per A. Kita masukkan theta sama dengan arkusin X per A tambah C. Dan terbukti bahwa ternyata integral dari 1 per akar dari A kuadrat kurang S kuadrat sama dengan arkusin X per A tambah C. Itu terbukti, proven. The next question, 1 divided by A square plus C square X square equals to 1 divided by A arcus tan X divided by A plus C where A more than 0. Jadi sama seperti soal nomor 3 tadi, kita menggunakan bantuan segitiga. Dari segitiga ini kita peroleh, kita letakkan X sebagai depan, A sebagai samping, dan square of X square plus A square as a miring, sebagai miringnya. Nah, dari segitiga ini kita peroleh bahwa tan theta itu sama dengan depan per samping. Depannya X, sampingnya A. Nah, dari persamaan ini juga kita peroleh bahwa theta itu sama dengan arcus tan X per A. Dari persamaan tan theta sama dengan X per A, kita peroleh bahwa X sama dengan A tan theta. Dari sini kita memperoleh bahwa turunan dari X itu adalah A secant kuadrat D theta. Nah, dari informasi ini, kita substitusi ke persamaan. Kita masukkan persamaannya kan integral dari 1 per A kuadrat tambah X kuadrat dx sama dengan integral dari, kita masukkan dx sama dengan A secant kuadrat theta, d theta, kita masukkan ke persamaan. Kemudian kita masukkan A kuadrat tambah X kuadrat. X kita peroleh itu sama dengan A tan theta, kita masukkan X kuadrat menjadi A kuadrat tan kuadrat theta. Sehingga kita peroleh integral dari A secant kuadrat theta per A-nya kita keluarkan, A kuadrat kita keluarkan, sehingga A kuadrat dikali 1 tambah 2, 1 tambah tan kuadrat theta, d theta. 1 tambah tan kuadrat theta sama dengan secant kuadrat theta, itu kita peroleh dari identitas trigonometri juga. Kemudian A secant kuadrat theta per A kuadrat secant kuadrat theta menghasilkan 1 per A. 1 per A merupakan konstanta, sehingga kita bisa letakkan di depan, sehingga tersisa integral dari d theta. Integral d theta sama dengan theta tambah C. Theta kita peroleh bahwa theta sama dengan arcus tan X per A tambah C. Jadi kita masukkan theta ke dalam persamaan, sehingga kita peroleh hasil akhir sama dengan 1 per A arcus tan X per A tambah C. Dan terbukti bahwa ternyata 1 per A kuadrat tambah X kuadrat sama dengan 1 per A arcus tan X per A tambah C. Di sini integral, maaf. Integral dari soal nomor 5 atau the fifth question is integral of 1 divided by A square minus X square equals to 1 divided by 2A logaritma natural X plus A divided by X minus A plus C. Nah, jadi integral 1 per akar kuadrat kurang X kuadrat, itu A kuadrat dikurang S kuadrat dapat kita pisahkan atau dapat kita faktorkan menjadi A kurang X kali A tambah X. Nah, untuk memudahkan perhitungan, saya meletakkan A kurang X tambah A tambah X. Kalau kita jumlahkan ini, akan menghasilkan 2A. Karena di sini 2A, maka saya harus mengalihkannya dengan 1/2A untuk tidak mengubah persamaan atau tidak mengubah fungsinya. Setelah itu saya pisahkan, atau kita pisahkan salah satu, kita kerja salah satu, menjadi 1/2A dikali integral dari A kurang X per A kurang X dikali A tambah X ditambah A tambah X per A kurang X dikali A tambah X. A kurang X dengan A kurang X menyisakan 1 tambah A tambah 1 per A tambah X. A tambah X per A kurang X kali A tambah X menyisakan 1 per A kurang X. Nah, sehingga kita peroleh 1/2A dikali integral dari 1 per A tambah X untuk mendapatkan hasil untuk mendapatkan hasil per, seperti tahu sifat logaritma, kalau misalnya jika hasilnya per itu sama dengan pengurangan. Jadi kita ubah sini kurang, karena di sini plus maka di sini harus kita kalikan minus, di sini saya kalikan minus. Sehingga kita peroleh 1/2A dikali integral 1 per A tambah X dikurang 1
per X kurang A karena dikali minus dx. Kemudian kita dapatkan 1/2A integral dari 1 per A tambah X sama dengan logaritma natural A tambah X dikurang integral dari 1 per X kurang A sama dengan logaritma natural X kurang A tambah C. Pengurangan dapat diubah menjadi pembagian dalam sifat logaritma, sehingga kita peroleh 1/2A ln X tambah A per X kurang A tambah C. Sehingga terbukti bahwa integral dari 1 per A kuadrat kurang X kuadrat sama dengan 1/2A ln X tambah A per X kurang A plus C. Soal nomor 6, integral dari 1 per akar dari X kuadrat tambah A kuadrat itu sama dengan ln X tambah akar dari X kuadrat tambah A kuadrat tambah C. Nah, sama seperti soal-soal sebelumnya, kita menggunakan bantuan segitiga. Dari sini kita peroleh X sebagai depan, A sebagai samping, dan akar dari X kuadrat tambah A kuadrat sebagai miring. Nah, kita peroleh tan theta sama dengan depan per samping, X per A. Secant theta sama dengan, secant itu sepercos. Cos sama dengan sami, berarti secant theta miring per samping. Miringnya X kuadrat per X kuadrat tambah A kuadrat per sampingnya A. Sehingga kita masukkan A ke dalam persamaan, ke dalam akar, sehingga kita peroleh X kuadrat per A kuadrat ditambah A kuadrat per A kuadrat, sehingga hasil akhirnya kita peroleh secant theta sama dengan, kita sederhanakan menjadi akar dari X kuadrat per A kuadrat tambah 1. Dari tan theta sama dengan X per A, kita peroleh X sama dengan A tan theta. Dari sini kita memperoleh turunan dari X adalah A secant kuadrat theta d theta. Nah, sekarang dari informasi sebelumnya kita substitusi ke persamaan integral 1 per akar X kuadrat tambah A kuadrat. Sebelumnya kita memperoleh bahwa dx sama dengan A secant kuadrat theta d theta. Kita masukkan ke persamaan dan kita peroleh X sama dengan A tan theta. Karena di sini X kuadrat, maka kita ubah A kuadrat tan kuadrat theta tambah A kuadrat. Kita masukkan, kemudian kita memperoleh integral A secant kuadrat 2 secant kuadrat theta d theta per akar dari A-nya kita keluarkan ke depan, sehingga menjadi A kuadrat 1 tambah tan kuadrat theta, sama seperti yang tadi 1 tambah tan kuadrat theta sama dengan secant kuadrat theta, sehingga kita peroleh sama dengan integral dari A secant kuadrat theta d theta per secant theta. A secant kuadrat theta dibagi A secant theta menghasilkan integral dari secant theta d theta. Integral secant theta sama dengan ln secant theta tambah tan theta tambah C. Seperti yang kita tahu dari segitiga sebelumnya, secant theta sama dengan akar dari X kuadrat tambah X kuadrat per A kuadrat tambah 1, dan tan theta sama dengan X per A. Kita masukkan ke persamaan ln X secant theta tambah tan theta, kita masukkan, sehingga kita peroleh hasilnya menjadi ln akar dari X kuadrat tambah A kuadrat tambah X per A. Ini sederhanaan dari sini, kita sederhanakan. Kan sama seperti sifat-sifat logaritma, kalau jika dia per atau pembagian, dia dapat diubah menjadi pengurangan, dan pengurangan dapat diubah menjadi pembagian. Nah, jadi ln akar dari X kuadrat tambah A kuadrat tambah X per A sama dengan ln akar X kuadrat tambah A kuadrat tambah X dikurang ln A tambah C. Ln A merupakan konstanta, sehingga kita gabungkan menjadi C, sehingga kita peroleh hasil akhir ln akar dari X kuadrat tambah A kuadrat tambah X tambah C, di mana C adalah C dikurang ln A. Jadi terbukti bahwa integral dari 1 per akar X kuadrat tambah A kuadrat sama dengan ln dari X plus akar dari X kuadrat tambah A kuadrat tambah C. Soal selanjutnya, integral dari akar A kuadrat tambah X kuadrat dx itu sama dengan X per 2 dikali A kuadrat tambah X kuadrat tambah A kuadrat per 2 arkus sin H X per A tambah C. Nah, integral dari A kuadrat tambah X kuadrat dx itu sama dengan integral dari A kuadrat tambah X kuadrat dikali 1 dx.
kita misalkan integral dari akar A kuadrat tambah X kuadrat dx itu sama dengan I. Kemudian kita misalkan bahwa integral dari A kuadrat tambah X kuadrat sama dengan PX, di mana turunan dari PX adalah setengah dikali 2X, setengah dikali 2X, turunan di dalamnya kita turunkan, dikali A kuadrat tambah X kuadrat kali A kuadrat tambah X kuadrat, setengah dikurang 1 menjadi min setengah, sehingga kita peroleh secara sederhana X per akar dari A kuadrat tambah X kuadrat. Kita misalkan 1 sama sebagai Q aksen X sama dengan 1, dan Q aksen X sama, jika Q aksen X sama dengan 1, maka Qx sama dengan integral dari 1 sama dengan X. Kita tahu bahwa integral substitusi, kita menggunakan integral substitusi di mana Px dikali Q aksen X dx sama dengan Px dikali Qx dikurang integral dari P aksen X dikali Qx dx. Sehingga kita peroleh I tadi itu sama dengan integral A kuadrat tambah X kuadrat dx, sama dengan, kita masukkan Px-nya tadi A kuadrat tambah X kuadrat dikali X. X merupakan Q aksen X dikali X. X merupakan Qx dikurang integral dari P aksen X, X per A kuadrat tambah X kuadrat dikali Qx, X. Kita masukkan Qx-nya di sini dikali dx. Nah, kita peroleh, kita sederhanakan menjadi I sama dengan akar dari A kuadrat tambah X kuadrat dikali X dikurang integral dari X kuadrat per akar dari A kuadrat tambah X kuadrat dx. Kita di sini saya tambahkan A kuadrat kurang A kuadrat. Saya tambahkan A kuadrat untuk mempermudah perhitungan, tapi saya harus mengurangkan dengan A kuadrat untuk tidak mengubah persamaan. Jadi tidak mengubah fungsinya. Di sini kita buat I sama dengan A kuadrat tambah X kuadrat kali X dikurang, kita hitung satu-satu atau kita pisah, kurang X kuadrat tambah A kuadrat per akar A kuadrat tambah X kuadrat minus dikali minus menjadi positif, integral A kuadrat per akar dari A kuadrat tambah X kuadrat dx. I sama dengan integral dari A kuadrat tambah X kuadrat kali X dikurang integral dari X kuadrat tambah A kuadrat, ini kan pangkat 1. Di sini X kuadrat tambah A kuadrat sama dengan pangkat setengah. 1 dengan pangkat setengah, 1 dengan pangkat setengah dibagi menjadi sisanya menjadi pangkat setengah. Jadi sehingga integral A kuadrat tambah X kuadrat dx tambah integral dari A kuadrat per akar dari A kuadrat tambah X kuadrat dx. Tadi kita misalkan bahwa integral dari A kuadrat tambah X kuadrat sama dengan I. Sehingga kita pindahkan ke ruas kiri menjadi tambah I sehingga 2I. 2I sama dengan A kuadrat tambah X kuadrat kali X ditambah integral dari A kuadrat per akar dari A kuadrat tambah X kuadrat. Kita harus simpan dulu persamaan ini. Kita akan mengerjakan integral dari A kuadrat dibagi akar dari A kuadrat tambah X kuadrat. Jadi kita kerjakan ini, kita pindahkan A kuadrat ke depan, karena A kuadrat merupakan konstanta, sehingga yang tersisa A kuadrat dikali integral 1 per akar dari A kuadrat tambah X kuadrat dx, sama dengan A kuadrat dikali, saya kali 1/A untuk mempermudah perhitungan, 1/A dikali A kuadrat menjadi A, 1/A-nya kita masukkan ke dalam dalam akar, sehingga kita peroleh sama dengan A dikali integral dari 1 per akar dari 1 tambah X kuadrat per A kuadrat dx. Ini persamaan kedua. Kemudian kita menggunakan bantuan segitiga, kita peroleh tan theta sama dengan, dari segitiga kita peroleh tan theta sama dengan S per A. Secant theta sama dengan akar dari X kuadrat per A kuadrat tambah 1. X sama dengan A tan theta dari persamaan tan theta sama dengan S per A. Dengan turunan dari X sama dengan A secant kuadrat theta d theta. Kemudian dari informasi ini kita masukkan ke persamaan 2, kita masukkan A integral dari 1 per akar 1 tambah X kuadrat per A kuadrat dx. Kita masukkan dx sama dengan A secant kuadrat theta d theta. Kemudian kita masukkan X per A merupakan tan theta. Di sini X per A kuadrat, sehingga kita buat 1 tambah tan kuadrat theta. Sehingga kita peroleh A integral dari A secant kuadrat theta d theta per secant kuadrat theta. 1 tambah tan kuadrat theta sama dengan secant kuadrat theta. Sehingga kita peroleh
A kuadrat dikali secant theta. Integral dari secant theta sama dengan ln secant theta tambah tan theta tambah C. Nah, secant theta tadi X kuadrat akar dari X kuadrat per A kuadrat tambah 1, dan tan theta X per A tambah C. Sehingga kita dapat bahwa integral dari A kuadrat per A akar dari A kuadrat tambah X kuadrat sama dengan A kuadrat ln akar dari X kuadrat per A kuadrat tambah 1 ditambah X per A tambah C. Kemudian kita kembali ke persamaan 1, di mana 2i sama dengan akar dari A kuadrat tambah X kuadrat dikali X tambah integral dari A kuadrat per akar dari A kuadrat tambah X kuadrat. Kita masukkan yang kita peroleh dari persamaan 2. Kita masukkan ke dalam persamaan, tambah C. Ln dari akar X kuadrat per A kuadrat tambah 1 tambah X per A sama dengan arcsin X per A, di mana arcsin X sama dengan ln akar dari X kuadrat tambah 1 tambah X. Jadi kalau bentuknya jadi X per A kuadrat tambah 1 tambah X per A, menghasilkan arcsin H X per A tambah C. Kemudian untuk memperoleh I, kita bagi persamaan ini dengan 2, sehingga kita peroleh integral dari A kuadrat tambah S kuadrat dx. Kita ganti I menjadi integral dari akar A kuadrat tambah S kuadrat dx sama dengan X per 2 kali akar dari A kuadrat tambah X kuadrat ditambah A kuadrat per 2 dikali arcsin H X per A tambah C. Sehingga terbukti bahwa integral dari akar A kuadrat tambah S kuadrat sama dengan X per 2 akar A kuadrat tambah S kuadrat tambah A per A kuadrat per 2 arcsin H X per A tambah C. Soal selanjutnya nomor 8. Integral dari akar A kuadrat dikurang S kuadrat dx sama dengan X per 2 dikali akar A kuadrat kurang S kuadrat tambah A kuadrat per 2 arcsin X per A tambah C. Nah, kita sama seperti soal sebelum-sebelumnya, kita menggunakan bantuan segitiga. Dari segitiga kita peroleh, karena di sini akar A kuadrat kurang S kuadrat, maka saya letakkan akar A kuadrat kurang S kuadrat sebagai samping untuk mendapatkan minus. Kita letakkan X di sini, A di sini, sehingga kita peroleh sampingnya akar dari A kuadrat dikurang S kuadrat. Dari segitiga kita peroleh sin theta sama dengan X per A, dan theta sama dengan arcsin X per A. Dari sin theta sama dengan X per A, kita peroleh X sama dengan A sin theta, dengan turunan X adalah A cos theta D theta. Dari informasi ini kita masukkan atau kita substitusi ke persamaan. Kita masukkan, kita substitusi integral dari akar A kuadrat kurang S kuadrat dx sama dengan integral dari akar A kuadrat dikurang X-nya kita substitusi menjadi A sin theta. Karena X kuadrat menjadi A kuadrat sin kuadrat theta, dx kita substitusi ke persamaan A cos theta D theta. Kita keluarkan A-nya, sehingga menjadi A kuadrat dikali 1 kurang sin kuadrat theta, A cos theta, A cos D theta. 1 dikurang sin kuadrat theta sama dengan cos kuadrat theta. Jadi sehingga integral dari akar A kuadrat dikali cos kuadrat theta, A cos theta D theta. A kuadrat cos kuadrat theta menjadi A cos theta dikali A cos theta menjadi A kuadrat cos kuadrat theta D theta. Karena A kuadrat merupakan konstanta, kita dapat mengeluarkan A kuadrat, kita buat A kuadrat di depan, sehingga sama dengan A kuadrat dikali integral dari cos kuadrat theta sama dengan 1/2 1 tambah cos 2 theta. Ini kita dapat dari sifat identitas trigonometri, di mana cos 2 theta sama dengan 2 cos kuadrat theta dikurang 1, 2 cos kuadrat theta sama dengan cos 2 theta tambah 1, sehingga cos kuadrat theta sama dengan cos 2 theta tambah 1/2. Kita substitusi ke persamaan, sehingga diperoleh A kuadrat dikali, kita kali masuk, setengahnya kita keluarkan ke depan, sehingga A kuadrat per 2 dikali integral dari 1 ditambah integral dari cos 2 theta D theta. Integral dari 1 adalah theta, dan integral dari cos 2 theta adalah 2 theta D theta. Karena dia 2 theta, maka kita harus mengalihkannya dengan 2 theta. Karena di sini saya kalikan 2 theta, di depannya saya harus kalikan setengah untuk tidak mengubah persamaan. Sehingga kita peroleh A kuadrat per 2
theta kita masukkan arcus sin X per A ditambah integral dari cos 2 theta sama dengan sin 2 theta tambah C. A kuadrat per 2 arcus sin X per A tambah 1 per 2 sin 2 theta sama dengan 2 sin theta dikali cos theta tambah C. 2 sin theta dikali cos theta ditambah C. A kuadrat per 2 dikali arcus sin X per A ditambah setengah dikali 2 menjadi 1. X per A dikali X per A dari sin theta. Cos theta sama dengan akar dari A kuadrat kurang S kuadrat per A tambah C. Sehingga kita peroleh bahwa integral dari A kuadrat kurang integral dari akar A kuadrat dikurang S kuadrat dx itu sama dengan X per 2 dikali akar A kuadrat dikurang S kuadrat tambah A kuadrat per 2 arcus sin X per A tambah C. Soal nomor 9. Integral dari secant X dx sama dengan ln secant X tambah tan X tambah C. Nah, secant X dx itu sama dengan integral dari secant X dikali, kita faktorkan, sehingga kita faktorkan dengan secant X tambah tan X. Kemudian kita bagi dengan secant X tambah tan X supaya tidak mengubah persamaan. Sehingga kita peroleh integral dari secant kuadrat X tambah secant X tan X per secant X tambah tan X. Kita misalkan, U sama dengan secant X tambah tan X. Sehingga kita peroleh turunan dari U sama dengan secant X tan X tambah secant kuadrat X dx. Nah, kita substitusi yang kita dapat ke persamaan ini. Substitusi, jadi integral dari secant kuadrat X ditambah secant X tan X per secant X tambah tan X dx sama dengan integral dari secant kuadrat X tambah secant X tan X dx itu kan sama dengan DU. Kita masukkan DU. Nah, secant X tambah tan X sama dengan U. Kita masukkan. Jadi integral dari 1 per U DU sama dengan ln U. Di mana U sama dengan secant X tambah tan X. Sehingga terbuktilah bahwa integral dari secant X sama dengan ln secant X tambah tan X. Soal nomor 10. Integral dari kosekant dx sama dengan ln kosekant kurang kotangen X tambah C. Integral dari kosekant dx sama dengan kosekant X dikali, kita kalikan dengan kosekant X tambah kotangen X, kemudian kita bagikan dengan kosekant X tambah kotangen X untuk tidak mengubah persamaan. Kemudian kita kalikan masuk, sehingga integral dari kosekant kuadrat X tambah kosekant X kotangen X per kosekant X tambah kotangen X. Kita misalkan bahwa U sama dengan kosekant X tambah kotangen X, kita peroleh bahwa turunan dari U sama dengan min kosekant X kotangen X minus kosekant kuadrat X dx. Sehingga kita peroleh dx sama dengan du per min kosekant X kotangen X tambah kosekant kuadrat X. Kita keluarkan minnya sehingga sini menjadi tambah. Sekarang kita substitusi persamaan ini ke substitusi yang kita dapat dari sini ke persamaan. Kita substitusi sehingga integral dari kosekant kuadrat X tambah kosekant X kotangen X per kosekant X tambah kotangen X dx sama dengan integral dari kosekant kuadrat X tambah kosekant X kotangen X. Kosekant X tambah kotangen X sama dengan U. Kita ganti dx-nya menjadi du per min kosekant X kotangen X tambah kosekant kuadrat X. Kita ganti sehingga kita kali menjadi 1, sisanya 1. Kita kali jadi sisanya 1. Ini dengan ini sisanya 1, sehingga menghasilkan min integral 1 per U du sama dengan min ln U tambah C. Min ln U tambah C. Di mana U adalah kosekant X, di mana U adalah kosekant X tambah kotangen X tambah C. Kosekant X sama dengan 1 per sin X, kotangen X sama dengan cos X per sin X. Kemudian dari situ kita samakan penyebut sehingga 1 tambah cos X per sin X dan seperti ini. Kita menggunakan sifat logaritma di mana jika di depannya ini ada min 1, ini akan dikali menjadi pangkat, ini akan menjadi pangkat. Sebentar, maaf. Ini akan jadi pangkat sehingga dia mengubah menjadi pangkat min 1. Ini dipindahkan ke sini jadi pangkat min 1. Pangkat min 1 sehingga kita peroleh ln 1 tambah cos X per sin X. Pangkat min 1.
Pangkat min 1 berarti 1/1 tambah cos X per sin X. Sehingga kita peroleh sin X per 1 tambah cos X dikali. Kita kali dengan 1 kurang cos X per 1 kurang cos X tambah C. Kita kali. Sehingga diperoleh sin X dikali 1 kurang cos X per 1 kurang cos kuadrat X. Kita kali. Nah, sin X dikali 1 kurang cos X per 1 kurang cos kuadrat X sama dengan sin kuadrat X. Kita peroleh sin dengan sin kuadrat X sehingga misalkan sin saja. Jadi 1 per sin X dikurang cos X per sin X tambah C. 1 per sin X sama dengan kosekan X. Cos X per sin X sama dengan kotangen X. Jadi terbukti bahwa integral dari kosekan X dx sama dengan ln kosekan X kurang kotangen X tambah C. Terbukti. I think that's all from me. Thank you.